dengan Canggih Biologi. Halo, apa kabar kalian semuanya? Sudah siap untuk materi selanjutnya, Beb? Kita akan bahas tentang materi interaksi spesies. Tapi sebelum Aye lanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, bro. Kita bahas materi tentang yang namanya interaksi spesies seperti soal berikut ini. Interaksi yang menguntungkan bagi kedua jenis, tetapi tidak harus selalu terjadi, disebut apakah? Hati-hati, di sini ada kata-kata interaksi yang menguntungkan bagi kedua jenis, tetapi ya. Kalau ada kata-kata tetapi, apakah itu berarti jawabanmu bakalan yang C, teman-teman? Belum tentu ya, Beb. Kita coba lihat berikut ini. Konsep dasar tentang interaksi spesies. Ada beberapa macam konsep interaksi spesies. Yang namanya interaksi berarti hubungan timbal balik antara beberapa spesies. Yes. Yang pertama ada netralisme. Yang kedua ada kompetisi yang berarti persaingan. Yang ketiga ada komensalisme. Yang keempat ada amensalisme. Yang kelima ada parasitisme. Yang keenam ada mutualisme. Yang ketujuh ada istilah yang namanya protokooperasi. Baru tahu kan? Dan yang terakhir ada istilah yang namanya predasi alias pemangsaan. Kita lihat gambar berikut ini. Coba lihat di situ gambar paling atas. Ada ayam, ada kucing. Berarti apakah mereka ada hubungan? No, 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 no. Makanan mereka jelas berbeda. Berarti mereka termasuk simbiosis alias interaksi, netralisme alias tidak saling mempengaruhi. Sedangkan gambar yang kedua dan gambar yang ketiga seolah-olah mereka bertengkar. Yes. Bertengkar ngapain ya? Memperebutkan apa ya? Gambar kedua dan gambar ketiga ini jelas-jelas kompetisi. Bedanya, kalau gambar kedua itu antara hyena dan singa. Ingat, bukan hyena yang dibuat di kuku ya, Beb. Ini hewan hyena. Hyena dan singa termasuk spesies yang berbeda. Berarti dia termasuk kompetisi interspesifik. Biasanya ini terjadi kalau jenis makanan mereka sama. Gambar yang ketiga, di situ terlihat ada dua spesies yang sama saling saut-sautan. Wes, apa itu, Mbak, saut-sautan? Aku juga tak tahu itu apa. Yang jelas mereka bertengkar. Kalau mereka ini sejenis, satu spesies, berarti dia termasuk kompetisi intraspesifik. Bisa dipahami ya, kalau berbeda jenis berarti dia termasuk interspesifik, kalau sama jenis berarti dia termasuk intraspesifik, right? Gambar selanjutnya, tarat. Wow, di situ ada hiu, Beb. Ada ikan remora. Jelas kalian pasti mengarah itu adalah komensalisme. Benar sekali. Coba lihat di situ, say. Apa sih itu, Mbak? Di sini ada alang-alang. Kalau kalian lihat rumputan alang-alang, apakah ada nyempil tanaman satu di situ? No, 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 no. Nehi. Kenapa, Mbak, kok bisa seperti itu? Karena alang-alang ini menghasilkan alelopati atau senyawa kimia yang menghambat untuk tanaman lain bisa tumbuh di sekitarnya. Jadi ketika kalian memandang, itu pasti yang namanya alang-alang semuanya. Ini termasuk amensalisme. Amensalisme biasanya kita temukan pada suatu tumbuhan di mana dia ini menghasilkan suatu senyawa yang menghambat tumbuhan lain untuk bisa tumbuh. Itu termasuk amensalisme. Yang terakhir, gambar paling bawah. Wow, apa itu, Mbak? Ini adalah serat-serat. Ini bukan serat, Beb. Ini adalah rambut. Dan ini adalah kutu rambut alias tumor. Yes.
Yang namanya tumo alias kutu rambut, jelas menjijikkan, Beb. Yes, kalau menjijikkan berarti ini bagi kita merugikan. Berarti ini termasuk parasitisme. Kita rugi, dia senang, Beb, dapat makanan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Coba tengok seperti ini. Oh, mengerikan sekali itu. Apa itu, Mbak? Ada singa, ada zebra. Nggak mungkin singa dimakan zebra, tapi singa yang memakan zebra. Dan gambar bawah ada beruang grizzly yang memakan ikan salmon. Berarti dia ini termasuk yang namanya pemangsaan alias predasi. Bisa dipahami, Beb? Lanjut. Nah, sesuai dengan soal kita tadi, kita ngomong yang namanya mutualisme dan protokooperasi. Apa sih, Mbak, kedua ini? Jadi, mutualisme dan protokooperasi sama-sama menguntungkan, tetapi ada tetapinya. Kalau mutualisme benar-benar harus terjadi, tapi kalau protokooperasi itu bukan suatu keharusan. Contoh mutualisme itu adalah bakteri rhizobium dengan akar tanaman kacang-kacangan, di mana bakteri bisa mengikat nitrogen. Bakteri rhizobium bisa mengikat nitrogen, sedangkan akar tanaman kacang-kacangan sebagai tempat dia menempel dapat hal yang menguntungkan. Apa, Mbak? Dapat nitrogen dari si bakteri. Jelas ini saling menguntungkan. Dan yang kedua, pernah ngerti simbiosis antara jamur dengan alga? Yes, inilah yang disebut lichenes alias lumut kerak alias lichen. Ini disebut tumbuhan perintis. Lichenes itu bukan lumut ya, Dek, tapi lichenes itu adalah lumut kerak, simbiosis antara jamur dan alga. Ingat, jamurnya dari kelompok Ascomycotina atau Basidiomycotina. Jadi ada dua jenis jamur yang bisa dipakai untuk lichenes. Sedangkan alganya tidak semua alga, hanya kelompok alga hijau dan alga biru. Oke. Sedangkan yang terakhir, kita ngomong yang namanya protokooperasi. Saling menguntungkan tapi tidak suatu keharusan. Kenapa, Mbak, tidak suatu keharusan? Karena meskipun itu tidak terjadi, tidak apa-apa. Contohnya kerbau dan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena burung jalak memakan kutu-kutu yang ada di badannya. Tapi kalau misalkan tidak ada burung jalak, kerbau gak bakalan guling-guling di pasir karena gatal. Yes kan? Nah, jadi kerbau dengan burung jalak termasuk protokooperasi, saling menguntungkan tapi tidak suatu keharusan. Contoh yang kedua, ada gajah dan burung bangau. Burung bangau hinggap di atas gajah. Ngapain, Mbak? Dia membantu yang namanya gajah memakan kutu yang menempel di burung gajah. Mbak, bangau kan makannya ikan, yes. Meskipun makannya ikan, yang namanya bangau juga mengambil sisa-sisa atau benda-benda yang menempel di gajah. Jadi, ini sesuatu yang menguntungkan bagi si gajah dan burung bangau pun dapat makanan. Tapi, meskipun tidak ada burung bangau, gajah masih tetap bisa melanjutkan hidupnya. Right? Yang terakhir, pernah ngerti fenomena ada burung yang nangkring di atas giginya buaya, kok gajah sih? Itu adalah burung plover. Mbak, kok nggak takut ya, Mbak, burung plovernya 88888? Jangan berpikir yang macam-macam. Burung plover, dia ini membantu membersihkan giginya si buaya. Jelas buaya tidak terganggu, malah aman. Kan nggak mungkin buaya pakai lengan atasnya untuk membersihkan giginya, yes? Nah, itu tadi adalah contoh-contoh protokooperasi. Jadi hati-hati, mutualisme sama protokooperasi ini hampir sama. Harus diingat kalau mutualisme benar-benar saling membutuhkan dan sama-sama menguntungkan, tapi protokooperasi
ini tidak harus terjadi. Bisa dipahami? Oh iya, ketinggalan. Ada zebra dengan burung oxpecker. Hampir sama seperti kerbau dengan burung jalak. Beres, kita lihat di soal ya. Tapi sebelum kita lihat di soal, ini contoh gambar dari mutualisme. Nah, ada mutualisme, ada protokooperasi. Kita lihat lagi di soal, say. Interaksi yang menguntungkan bagi kedua jenis, tetapi, ingat-ingat ada kata-kata tetapi, jadi jangan memilih mutualisme. Kalian carilah yang sesuai, yang saling menguntungkan, tapi tidak harus terjadi. Amensalisme, ada yang dirugikan. Komensalisme, tidak untung dua-duanya. Mutualisme, menguntungkan, tetapi jelas tidak mungkin, karena ada kata-kata tetapi. Netralisme, tidak saling berhubungan dan tidak saling mempengaruhi. Jadi tidak mungkin jawabannya. Jadi jawaban yang sesuai adalah protokooperasi, yang D. Beres? Ada yang bisa dipahami kan ya? Semoga membantu penjelasan ini. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.